Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat subuh hari. Ini adalah video subuh hari di tempat aku. Kebetulan aku bangun jam 4 pagi. Jadi daripada bengong karena aku masih belum sholat gitu ya. Aku langsung mau ke dapur aja biar sat-set gitu. Nah, di sini aku mau masak, rencananya mau masak tumis kangkung. Berhubung kangkungnya sedikit, jadi aku tambahin sama toge. Terus aku mau goreng ikan bandeng yang kemarin dibawain oleh ibu aku dan juga sambal terasi. Udah gitu aja. Terus sembari aku masak, aku mau sharing-sharing ya masalah slow living atau hidup belan yang sedang aku jalani dan sedang aku pelajari. Jadi makin kesini tuh aku kayak makin sadar dan perlu gitu ya untuk merelaksasi diri agar tidak terlalu tergesa-gesa dengan seiring perkembangan zaman. Karena rasanya tuh sekarang marak banget yang namanya penyakit mental ya, kayak mental. Terus juga banyak sekali yang menyuarakan mental health, mental illness. Terus juga katanya ada lagi juga kan kayak problem yang bernama juga inner child gitu. Nah, dari keadaan tersebut menjadikan aku itu jauh lebih mawas diri untuk lebih merelaksasi diri dan tidak mendiforsirkan energi tubuh dan pikiran. Jadi sekarang tuh hidupnya kayak go with the flow, mengalir saja. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa ya, tapi melakukan pekerjaan dengan penuh kesadaran dan juga kesabaran. Di sini gaya hidup pelan yang sedang aku jalani ini juga menerapkan gaya hidup seadanya, sederhana dan tidak memaksakan diri. Jadi semampunya aja, baik dari segi gaya hidup maupun dari hal-hal lainnya. Gaya hidup pelan semampunya dan seadanya yang kita jalani ini tidak hanya bertumpu pada masalah material gitu ya, tapi juga dengan kinerja badan kita sendiri, produktivitas, terus juga pola pikir kita. Jadi tidak terlalu diforsir untuk memikirkan sesuatu atau terlalu ambisi ataupun terlalu ngoyo akan hal-hal yang memang memerlukan energi dan effort lebih. Jadi tetap sih punya goals, punya impian, tapi dalam proses meraih kesananya jauh lebih santai, jauh lebih menikmati, relax dan enjoy. Jadi segala sesuatu yang ingin kita raih, kalau kitanya itu terlalu diforsir, terburu-buru dan mempush diri sendiri itu terlalu berat, nanti efeknya juga kurang baik ya. Jadi kita tuh kayak semacam dipaksa untuk berlari, beda dengan kita lebih enjoy dalam setiap prosesnya, lebih menikmati setiap langkah-langkahnya, jauh lebih menikmati. Menurut aku sama-sama akan sampai kok pada target yang kita impikan kelak. Cuma hanya beda waktu ya, beda lama prosesnya. Cuma di sini juga aku meyakini bahwa proses yang ngebut dan juga proses yang pelan-pelan tapi tetap sampai itu selang durasi waktu sampainya itu juga nggak lama. Dan nilai positifnya saat kita bisa lebih menikmati serta enjoy dalam menjalani proses yang ada itu, kita juga akan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam proses-proses yang kita lalui. Beda dengan sistem yang tergesa-gesa, yang terlalu mempush atau menekan pada diri sendiri untuk lebih cepat. Kadang-kadang kita suka abai akan pengalaman-pengalaman pada proses yang telah kita alami. Terlalu diforsir dan terburu-buru dalam meraih sesuatu itu juga tidak hanya menimbulkan efek capek pada fisik, namun juga pada pikiran dan juga mental. Nah, kadang-kadang kalau mentalnya udah kena, di sini kita juga butuh healing yang besar atau cara mengobati diri lebih besar lagi, merelaksasi diri atau mengisi sisi jiwa kita lebih besar lagi. Beda dengan proses yang pelan, namun kita tetap bisa menikmatinya. Jadi dalam proses tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran dan juga pengalaman, serta juga nggak terlalu capek gitu ya, pikiran, tekanan, terus juga fisik serta mental kita. Gaya hidup pelan atau slow living ini juga membuat dampak yang begitu besar di dalam kehidupan aku. Terutama aku terhindar dari sifat FOMO atau fear of missing out, di mana sifat yang selalu ingin mengikuti tren atau perkembangan zaman. Di mana kalau ada tren yang sedang berlangsung atau ada tren baru, kita harus terus mengikuti, kita harus terus
memiliki barang-barang yang sedang tren tersebut. Kadang-kadang kita nggak sadar saat kita membuka media sosial kita ataupun menonton tontonan-tontonan yang ada di medsos, di luar kesadaran kita mikir, wah aku harus check out barang ini, atau wah ini barang lagi kekinian, makanya aku harus punya gitu. Padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat. Seperti mungkin dalam hal yang paling sederhana adalah barang perabotan rumah tangga. Ketika kita sudah memiliki beberapa barang-barang yang sebenarnya sama kok fungsinya di rumah, bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjang aktivitas kita di rumah. Dan sebenarnya budget-budget yang kita miliki itu kita bisa sisihkan untuk hal yang lebih baik, untuk hal yang lebih menunjang masa depan, seperti untuk menambah tabungan, untuk tambahan dana darurat. Tapi ketika kita bisa lapar mata dengan seentengnya, kita bisa check out saat itu juga gitu ya. Apalagi mungkin yang dananya minim atau pas-pasan seperti aku, kadang-kadang kudu lebih memaksakan diri gitu ya. Akhirnya banyak budget rumah tangga yang aku pangkas, lebih mempreser budget rumah tangga tersebut hanya untuk membeli sesuatu barang yang sedang tren atau yang sedang populer pada masanya. Kayaknya setiap buka medsos, kok dia punya, kok ibu rumah tangga itu punya, kok bunda itu punya, terus aku kapan nih gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu amat ya, nggak usah terlalu begitu juga. Seperti tren yang sedang marak sekarang, rumah yang indah, dapur yang indah, yang estetik. Sebenarnya kita juga bisa menata rumah dan dapur kita dengan indah, dengan minimalis, estetik, tergantung dari penataan barang-barang yang kita miliki. Tidak harus memiliki barang-barang yang lagi ngetren kekinian, karena kadang-kadang harga barang-barang tersebut yang lagi tren juga tidak murah. Jadi semuanya bisa kita akali, bisa kita dengan makeover ataupun menata ulang barang-barang isian yang ada di rumah kita. Kita juga bisa DIY, memanfaatkan kreativitas yang kita miliki. Kita juga bisa loh meletakkan tanaman hidup sebagai hiasan atau perintilan untuk menata rumah kita. Semuanya nanti akan terlihat jauh lebih segar. Nah teman-teman, ini dia menu sarapan pagi aku kali ini. Alhamdulillah, begini aja udah bersyukur banget. Ini udah siang ya, agak sekitaran jam 9 pagian. Aku juga udah mandi. Di sini waktunya aku untuk me time. Teman-teman pasti udah hafal. Jadi biasanya tuh ada yang suka ngalamin gak sih kalau kita sebagai ibu rumah tangga tiap hari masak, ada masanya gitu kita nggak selera sama makanan kita. Jadi kebetulan di sini aku punya pentol. Kemarin suami aku pulang bawa pentol bersisa gitu ya. Jadi mau aku angetin, terus nanti mau aku makan. Oh ya, gaya hidup minimalis itu erat hubungannya dengan slow living atau gaya hidup pelan, frugal living atau gaya hidup hemat, dan juga gaya hidup berkesadaran. Nah, dari keterikatan tersebut menjadikan aku menjadi pribadi yang lebih berkesadaran dan juga sederhana. Memaknai hidup dengan sederhana itu sangat terasa ringan. Kita nggak perlu terikat oleh kemelekatan, nggak perlu juga selalu harus memiliki barang-barang yang kita lihat bagus ataupun selalu terikat dengan tren yang sedang ada. Kita lebih dekat dengan jati diri kita dan bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu tekanan-tekanan dari orang lain, lingkungan, maupun dari apa yang kita lihat. Jadi ekspektasi kebahagiaan kita sendiri itu pada ketenangan dan keringanan beban yang ada di pundak kita, keringanan yang ada di pikiran-pikiran kita dan juga di mental kita. Hidup sederhana jauh lebih ringan, jauh lebih melepaskan beban-beban dan tekanan sosial maupun beban-beban dan tekanan ekspektasi dari diri kita sendiri. Memaknai peran sebagai ibu rumah tangga, contohnya dengan segudang aktivitasnya, mengurus rumah, mengurus anak, dan suami. Nah, kadang-kadang kalau mental kitanya itu nggak lega, nggak ikhlas, nggak sadar, rasanya tuh kayak beban banget, rasanya tuh seperti individu atau personal yang paling menderita atau personal yang paling sedih di dunia ini. Padahal kita juga sebenarnya harus sadar, kita memang harus mengapresiasi diri, tapi kita perlu juga berterima kasih pada anggota keluarga lainnya. Berterima kasih pada suami yang sudah capek-capek mencari nafkah di luar sana untuk memenuhi kebutuhan kita, mengambil alih tanggung jawab
setelah kita menikah ya. Mungkin dulu sebelum menikah atau saat masih gadis kita bebas gitu dalam segi waktu, bisa secara pergaulan juga, secara waktu dalam produktivitas atau bekerja juga. Tapi setelah menikah kita memiliki tanggung jawab. Nah, dari situ juga suami juga ada peran serta yang besar untuk menggantikan posisi kita, menafkahi kita, membentuk rumah tangga dengan impian yang sebenarnya tuh berat di zaman sekarang. Makanya aku tuh selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang sifatnya itu akan mempengaruhi dan dampaknya kurang baik harus aku skip nih. Aku harus memfilter atau menimbang-nimbang hal-hal apa aja sih yang baik untuk kita serap, atau hal-hal apa aja sih yang sebenarnya nggak terlalu besar dampaknya untuk keberlangsungan hidup kita. Di posisi sekarang, aku merasa cukup dengan rezeki yang aku miliki, yang suami aku carikan untuk keluargaku. Namun, itu semua tidak memangkas impian-impian kami untuk bisa hidup lebih baik ke depannya, untuk bisa memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Namun, pada posisi sekarang ini, yang paling penting adalah bagaimana caranya kami mengatur sedemikian rupa kehidupan kita masa kini dengan tidak mengurangi jumlah kebutuhan yang ada, dengan tidak mengurangi jumlah kebutuhan gizi dan asupan makanan, dan juga kebutuhan hiburan maupun kebahagiaan kita waktu kebersamaan. Namun kita juga harus bisa memilah-milah hal-hal apa saja yang sebenarnya tidak terlalu baik dampaknya untuk kita. Contohnya terlalu konsumtif atau konsumeris terhadap barang-barang yang sebenarnya tidak memiliki nilai fungsi pokok. Jadi pada bagian hal-hal ataupun barang-barang yang sebenarnya sifatnya itu tersier, bisa kita skip dan alih fungsikan budgetnya untuk kita tambahkan ke budget tabungan ataupun budget dana darurat yang sebenarnya memiliki nilai fungsi lebih untuk menunjang masa depan kita. Karena kita sendiri di sini, khususnya ibu rumah tangga, pasti merasakan ya, semakin hari kebutuhan itu semakin tinggi nilainya atau semakin mahal harganya. Jadi bagaimana kita bisa memfilter dan membatasi diri kita sendiri untuk tidak terlalu konsumtif pada barang-barang atau hal-hal yang sebenarnya sifatnya tersier, apalagi biasanya hal-hal yang sifatnya tersier itu bernilai tinggi atau harganya mahal. Nah, maaf ya teman-teman, jadi panjang lebar ketika aku share tentang gaya hidup pelan, minimalis, dan sederhana yang sedang aku jalani. Oh ya, hari ini aku ada belanja di Mang Sayur, cuman ini kayak nambahin aja sih. Kalau telur memang harus ada stokannya. Terus beli kelapa parut untuk bikin urap, karena si kelapa parut yang kemarin itu aku pakai buat bikin kue ya. Terus juga tadi ada beli ubi ungu karena aku kayak pengen banget stokan umbi-umbian tuh ada. Biasanya tuh aku lebih suka ngemil umbi-umbian ya, kayak pisang kukus, ubi kukus. Tadi juga aku sempat ngemil ubi kukus ya, karena menurut aku jauh lebih sehat juga di badan, tahan lama gitu kenyangnya. Terus juga seratnya bagus, vitaminnya juga lebih bagus ya daripada cemilan-cemilan yang udah jadi kayak biskuit gitu-gitulah. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.